Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjani, NPM 212207069. Saya akan menyampaikan materi tugas individu message pada bayi. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, di sini laporan individu evidence-based medicine pada evidence-based practice message pada bayi. Perkenalkan, nama saya Anjani, NPM 212207069, Fakultas Kebidanan, S1 Transfer, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini kita bisa lihat latar belakang. Masa 5 tahun pertama kehidupan merupakan suatu periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran orang tua dalam masa ini sangatlah penting dalam mendukung dan menstimulasi tumbuh kembang anak. Pijat bayi terutama dan balita dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, serta sebagai bonding attachment antara ibu dan anak. Pijat merupakan pelayanan komplementer kebidanan yang dikenal sebagai terapi sentuhan tertua dan memiliki banyak sekali manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengabdian ini dilakukan untuk membantu ibu agar dapat melakukan pijat bayi dan balita secara mandiri. Ini jurnal dari Uyunan 2021 Mendele. Di sini kita bisa dapati tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui peningkatan berat badan pada bayi. Yang kedua, untuk menstimulus peningkatan berat badan pada bayi. Yang ketiga, untuk mengetahui tumbuh kembang dan kualitas tidur bayi. Itu untuk mengetahui memicu perkembangan otak bayi. Jadi bayi itu biar otaknya berkembang. Jadi dengan pijat bayi dapat menstimulasi. Yang kelima, untuk meringankan pencernaan, terutama biasanya keluhan pada bayi itu koli. Yang keenam, untuk membantu melancarkan oksigen menuju otak. Jadi pijat bayi itu bisa melancarkan oksigen, peredaran darah oksigen yang menuju otak, yang sangat penting bagi bayi. Di sini ada beberapa jurnal yang saya tampilkan di Microsoft Word. Ini hanya saya tampilkan cuplikannya sedikit, yaitu tujuan dari jurnal itu untuk mengetahui peningkatan berat badan pada bayi 0 sampai 6 bulan. Respondennya yaitu ada kelompok intervensi 20 responden, kelompok kontrol 20 responden. Metodenya true eksperimental dengan pendekatan randomized control group pretest post test design. Di situ terdapat hasilnya yaitu P kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima penelitian ini mempunyai pengaruh. Berarti adanya pengaruh pijat bayi terhadap kenaikan berat badan bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Yang kedua, ada jurnal juga yaitu untuk menstimulus peningkatan berat badan bayi. Di sini ada respondennya, kelompok intervensi 15 responden, kelompok kontrol 15 responden. Metodenya yaitu kuasi eksperimental, karena penelitian tidak bisa mengendalikan model penelitian sepenuhnya dengan desain penelitian pre dan post tester kontrol group design. Hasil penelitiannya yaitu didapatkan adanya pengaruh baby message terhadap pertumbuhan berat badan usia bayi 4-12 bulan di Kelurahan Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu adanya pembahasan. Di sini saya membuat pembahasannya dari beberapa jurnal, yaitu kekurangan metode one group, pre dan post test jika perlakuan intervensi dilakukan dalam waktu yang singkat dan yang diukur ada penguasaan dalam aspek pengetahuan, maka besar kemungkinan subjek penelitian masih mengingat soal-soal pretest yang diujikan, sehingga ia akan berhasil lebih baik saat mengerjakan post-test. Nah, sebaliknya, jika perlakuan terlalu lama, maka akan timbul error yang disebabkan oleh maturation effect,
sejalan dengan berkembangnya mental subjek penelitian. Yang ketiga, kelebihannya karena rancangan ini dilakukan pada satu kelompok saja dengan pre dan post test, maka dengan mudah dapat mengetahui akibat dari perlakuan itu sehingga besarnya efek dari eksperimen itu dapat diketahui dengan pasti. Ya, yang selanjutnya kesimpulan. Nah, dari sini saya pun dapat mengambil kesimpulan dari beberapa jurnal yang saya kemukakan tadi. Kita dapat simpulkan bahwa berat badan tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus, tapi banyak faktor, yaitu genetik, gizi, penyakit, faktor lingkungan, faktor prenatal, faktor postnatal yang meliputi faktor lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan faktor lingkungan sosial. Salah satu yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengoptimalkan pertumbuhan masa bayi, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan dasar dalam tumbuh kembangnya, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, serta pentingnya untuk melakukan stimulasi tumbuh kembang yang lebih awal pada bayi. Salah satu contoh stimulasinya yaitu dalam melakukan pijat bayi, karena pijat bayi dapat meningkatkan produksi ASI dan merangsang peningkatan nafsu makan sehingga dapat meningkatkan berat badan bayi secara optimal. Banyak cara mengatasi masalah ini, salah satunya dengan menggunakan pijat bayi. Cara ini diharapkan mampu menaikkan berat badan bayi. Ya, ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal. Nah, yang terakhir, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Anjani. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.